A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamin. Manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da zalika zanim. Angkana zamali wa banin. Iza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin fala yastasnun fatafa alaiha ta'ifatun min rabbika hum na'imun fasbahat kasarin fatanadaw musbihin an yaghdu ala harsikum in kuntum sarimin fanqalaq wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma alaikum miskin wa qadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala usatuhum alam aqul lakum lailatu sabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ay yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika zaim am lakum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin yauma yukshafu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasiyatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi fala wa hum salimun fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut iznada wa huwa makzum laula an tadarakahu nikmatum min rabbih lanabija bil arai wa huwa masqum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah ngaji sore, anak-anak yang soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak yang luar biasa. Terlebih lagi nikmat sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan nikmat datang kenikmatan ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa menghantarkan kita semua kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kenikmatan ini selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua di hari kiamat dikenal oleh Nabi, diakui oleh Nabi sebagai umatnya, dan tak kalah penting mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah ngaji sore, anak-anakku yang soleh dan solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan. Mudah-mudahan sedikit hadis ini menjadi renungan bagi kita, motivasi bagi kita untuk bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan semangat kepada kita semua terutama di bulan Ramadan ini
untuk lebih bersemangat lagi dalam beramal, beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi SAW beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Nabi SAW katakan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa baginda Nabi SAW tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling tampan wajahnya, yang paling cantik rupanya, yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya. Melainkan baginda Nabi SAW memberikan argumen beliau, memberikan sabda beliau, menyampaikan sabda beliau dengan sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik, kalau kita mau merenung, kalau kita mau berpikir, mempunyai harta yang banyak, mempunyai kecantikan yang luar biasa, ketampanan yang luar biasa, punya jabatan yang tinggi, punya kekuasaan di mana-mana, itu semua adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita di alam dunia ini, yang sifatnya hanya sementara, sifatnya tidak kekal abadi untuk selama-lamanya. Akan tetapi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya berupa membaca Al-Quran, berupa belajar Al-Quran, berupa mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah sesuatu yang mempunyai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifat pahalanya adalah kekal abadi untuk selama-lamanya kelak di alam akhir. Oleh karena itulah, kenapa baginda Nabi SAW mengatakan kepada kita semua bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Nah, itu tadi jawabannya adalah pahala membaca Al-Quran. Jangankan 30 juz, 1 ayat, 2 ayat yang kita lantunkan, yang kita pelajari, yang kita ajarkan, itu jauh lebih baik dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan yang sifatnya sementara di alam dunia ini. Jangankan mempunyai kekayaan ini dan itu, bahkan membaca 1 ayat Al-Quran pun tidak bisa dibandingkan pahalanya, walaupun kita mempunyai harta 7 benua 1 dunia pun. Hadirin rahimakumullah, selain itu juga baginda Nabi SAW beliau bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamah fajan dawuhu ahsana min daw'is syamsi." Barang siapa membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Mahkota yang bersinar dan sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Dalam keterangan hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, orang tuanya akan dihadiahi, akan diberikan pakaian-pakaian kemuliaan. Kita tahu, sering mendengar bahwa kelak di hari kiamat ada satu tempat namanya Padang Mahsyar. Satu tempat yang mana seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir menjelang hari kiamat akan dikumpulkan jadi satu. Tempat itu sangat panas. Matahari 1 jengkal di atas kepala manusia. Lantainya terbuat dari tembaga. Begitu panas luar biasa, semua manusia dalam keadaan panik, takut, dalam keadaan khawatir yang luar biasa, memikirkan nasib mereka masing-masing. Jangankan manusia biasa seperti kita, para nabi, para rasul pun mereka masih merasakan ketakutan pada waktu itu. Menunjukkan bahwa tempat itu yang namanya mahsyar adalah tempat yang sangat-sangat luar biasa, mencekam keadaan. Namun Nabi SAW
Katakan ada sebagian golongan manusia pada waktu itu berada di naungan Allah, berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan itu adalah orang-orang yang mempunyai anak yang pada waktu di alam dunia mereka menjadi ahli-ahli Al-Quran. Mereka diberi mahkota-mahkota kemuliaan, mereka diberikan pakaian-pakaian kemuliaan, duduk di atas singgasana-singgasana dengan tersenyum. Ini di antara fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, terutama di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan di mana bulan tersebut diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya terjadi 1 tahun sekali dalam 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Hadirin jamaah ngaji sore rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling cocok, paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya di bulan Ramadan paling cocok untuk kita gunakan membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bahkan dalam hadis lain, Nabi SAW, beliau mengatakan, siapa saja yang melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya disamakan seperti melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Siapa saja yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti 70 kali melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita hiasi dengan lantunan-lantunan bacaan Al-Quran, dengan belajar isi kandungan Al-Quran, dengan mengamalkan ayat-ayat isi kandungan Al-Quran. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Quran baik di luar bulan Ramadan, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini kita semua bisa mengambil pelajaran, bisa menjadikan motivasi kita semua, memberikan kita kesemangatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, terlebih lagi untuk belajar, membaca, dan menghatamkan isi kandungan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.